Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, kita masih melanjutkan apa yang telah kita bersama bahas mengenai Ayub. Seperti yang pernah saya kemukakan, pada umumnya orang beragama berpikir bahwa Tuhan akan selalu melindungi baik harta, kekayaan, kesehatan orang-orang yang dikasihinya. Tetapi kalau kita melihat kehidupan Ayub, konsep tersebut menjadi tidak tepat. Justru karena Ayub menjauhi kejahatan, Ayub dibawa kepada keadaan yang sulit, prahara yang besar dalam hidupnya. Dalam konsep orang beragama, jika orang berbuat baik, hidup saleh, menjauhi kejahatan, pasti mendapatkan perlindungan khusus, pasti mendapat berkat khusus. Tetapi ini sebaliknya, saudaraku. Justru Ayub yang menjauhi kejahatan dan hidup saleh harus menghadapi prahara yang begitu besar di dalam hidupnya. Sahabat-sahabat Ayub, orang-orang beragama, tidak menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi Ayub. Mereka mencoba mengemukakan teorinya. Ayub sendiri juga confused. Ayub sendiri juga bingung mengapa ia mengalami hal itu. Dalam pengakuan-pengakuannya Ayub berkata, aku tidak bersalah. Tidak ada kejahatan yang kulakukan yang membuat aku pantas menerima perlakuan seperti ini. Sampai kemudian, saudaraku, dalam frustasi Ayub yang begitu dalam, Ayub sempat mengutuki hari lahirnya. Terkutuklah malam di mana aku dilahirkan. Ini frustasi, saudara. Tuhan yang menjadi benteng perlindungan, justru Tuhan yang menyengsarakan dirinya. Di dalam pengakuan Ayub dia mengatakan bahwa Tuhan yang menciderai dirinya. Jadi kita bisa mengerti kalau sampai Ayub mengutuki hari lahirnya. Terkutuklah malam di mana aku dilahirkan. Betapa lebih baiknya kalau malam itu seorang anak manusia tidak dilahirkan. Maksudnya Ayub. Saudara, ada satu hal yang menjadi kunci dalam kisah Ayub, saudara. Kita akan membuka kembali kitab Ayub, saudara. Ayub pasal 1, ayat yang ke-6 kita baca. Di sini kita akan belajar mengerti isi hati Bapa. Ya. Kalau hubungan antara Allah dan Israel itu hubungan antara Allah dan satu komunitas. Ya. Jadi saudara perhatikan di sini ya. Kalau ini Allah, kalau ini Israel, ini hubungan antara satu pribadi dengan satu komunitas. Tetapi kalau ini Allah, ini Ayub, itu hubungan pribadi. Dan di sini kita akan melihat hakikat Allah yang detail, yang mendalam, yang implementasinya sangat dekat dan cocok dengan kita umat perjanjian baru. Sebab kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, yang dipersoalkan seharusnya bukan hak-hak sebagai anak,
Tetapi bagaimana kita berkarakter seperti Bapa dan memiliki keintiman sebagai anak. Ingat, kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, maka kita harus hidup seperti Dia hidup. Nah, kita masuk ke sini, ayat yang ke-6. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang dengan demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Cukup, Pak. Mungkin kalau saya selama ini berbicara sekilas, Bapak Ibu percaya-percaya saja dan terima-terima saja. Tapi coba kita perhatikan serius di sini, saudaraku. Ayat yang ke-8. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ini kan Tuhan yang bikin gara-gara, saudara. Ini kan Tuhan yang membuat gara-gara, saudara. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya tentu saja, saudara. Siapa yang tidak dibidik oleh iblis? Apalagi orang-orang yang menjauhi kejahatan seperti Ayub. Tentu dibidik. Ya. Lalu kenapa Tuhan mempersoalkan ini? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Lalu Tuhan menambahkan, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Allah di sini membanggakan Ayub dan mempromosikannya. Dan Allah mengatakan ini, saudaraku, dengan iblis. Coba pertanyaan yang muncul ini. Logis ya, logika. Tapi jujur ya. Apa sih kepentingan Tuhan? Apa sih kepentingan Tuhan? Apa sih kepentingan Tuhan di sini? Apa sih kepentingan Tuhan membanggakan Ayub? Dibanggakan ya kalau kepada malaikat-malaikat, dibanggakan kepada manusia pada umumnya, rasanya masih make sense, saudara. Tapi kalau dibanggakan kepada iblis, lah apa untungnya? Karena kalau saudara membaca, ini kan ceritanya anak-anak Allah menghadap Tuhan. Anak-anak Allah di sini maksudnya malaikat tentunya. Kan Tuhan bisa mengatakan ini kepada malaikat, "Hai malaikat-malaikat, ya. Hai anak-anakku, kamu lihat Ayub." Masih make sense gitu. Tapi kalau kepada iblis, tentu make sense. Tidak mungkin tidak make sense. Masalahnya jawabannya apa? Jawaban dari pertanyaan, mengapa Tuhan membanggakan Ayub? Saudara, saya sudah katakan tadi, sering saya menjelaskan sekilas gitu. Saudara percaya saja. Kali ini kita fokuskan ke situ. Ya. Ibarat di panggung itu, lampu panggungnya kita senterkan ke sini, saudara. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan, dan saudara renungkan dulu, bahwa antara Tuhan dan iblis itu pasti ada sesuatu di balik itu. Mesti ada sesuatu. Tidak mungkin nggak ada sesuatu. Tidak mungkin nggak ada sesuatu. Tidak mungkin. Dan jawabannya adalah Tuhan mau menunjukkan bahwa ada makhluk ciptaannya yang bisa taat kepadanya. Dan yang saya pahami itu untuk menunjukkan bahwa iblis salah. Bahwa iblis salah. Nah, pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan ini judulnya adalah alat kebanggaan Tuhan. Alat kebanggaan Tuhan. Kalau kepada bangsa Israel, saudaraku sekalian,
Ya. Israel itu menjadi alat kebanggaan Tuhan, bisa. Tapi kualitasnya beda kalau kita menjadi alat kebanggaan. Saudara jangan pikir bahwa Israel itu nggak disebut anak loh. Israel pun disebut anak-anak. Disebut anak-anak Allah mengangkat mereka jadi anak-anak. Tapi bukan seperti anak-anak untuk kita. Kualitasnya beda. Bukan hanya kita disebut umat pilihan, Israel juga umat pilihan, tapi kualitasnya beda. Umat perjanjian baru itu alat kebanggaan Tuhan. Alat kebanggaan yang berkualitas tinggi, yang proporsional, yang Allah kehendaki. Jadi coba kita renungkan, saudaraku, dan ini biar meresap dalam diri saudara, karena buat saya ini sudah meresap. Buat saya sudah meresap sekali, dan sudah meresap bahwa ada sesuatu tuh antara Tuhan dan iblis. Allah mau menjadikan manusia alat kebanggaan, juga pembuktian kesalahan kejahatan iblis. Kita buka Matius pasal 3 ayat 17. Matius pasal yang ketiga ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Lalu ayat 1 Matius pasal 4. Ayat berikutnya. Itu kan 3:17. Sekarang Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuh. Jadi setelah dibanggakan, ayo diaduk. Apakah kebanggaan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu bisa dibuktikan, saudara? Nah, saudaraku sekalian yang kasih, dan ternyata Ayub melewati satu proses yang panjang, ya, diizinkan Tuhan, dicobai begitu hebat, begitu luar biasa, dan di Ayub 23 ayat 10 dia berkata, ia tahu jalan hidupku, jika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang kedua, Ayub punya kesaksian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini juga berlaku bagi kita, saudara. Tetapi tidak kepada semua orang. Ini berlaku kepada orang yang mengasihi dia. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara yang punya hati seperti ini, langka. Orang yang punya hati seperti ini langka. Tapi begitu saudara terus memperkarakan diri saudara di hadapan Tuhan dan mengambil keputusan bahwa saudara sungguh-sungguh mau mengasihi dia, saudara pasti digarap habis-habisan. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Coba saudara lihat Roma 8:28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Terus, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. ya, terus yang sesuai dengan rencana Allah. Terus, apa lagi? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus menjadi yang sulung atau mempioniri kita. Kita harus mengalami apa yang Tuhan Yesus juga alami. Ingat tadi kisah begitu Tuhan Yesus dibanggakan, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku, lalu masuk padang gurun pencobaan. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang
sungguh-sungguh mau mengambil paket ini, bersiap-siap. Ya, saya kira sudah sekian jauh saudara berjalan mendengar suara kebenaran, sudah waktunya ada di antara saudara ambil paket ini. Dan orang-orang seperti ini bisa tidak mengenali dirinya. Kenapa ya aku mengalami begini nih ya gitu. Aduh kok saya begini. Dan orang lain lebih tidak mengenali saudara. Saudara saja tidak bisa mengenali diri saudara, apalagi orang lain. Ayub tidak bisa mengenali dirinya, bukan? Nah, tahu kenapa bisa begini? Agama tidak bisa menjawab. Tapi akhirnya Ayub pasti bisa menjawab. Akhirnya dia bisa menjawab. Memang dia menguji aku supaya aku muncul seperti emas. Selama ini aku hanya mendengar, kata orang, sekarang mengalami langsung. Kalau boleh saya berikan notes kecil di sini, jangan takut ya. Kalau Anda mau mengalami Tuhan, Anda harus masuk lembah kekelaman. Tapi kan gereja-gereja hari ini mengalami Tuhan kalau diberkati banyak, ya kan? Nyatakan kuasamu, kemuliaanmu, berkatmu limpah. Dia mengalami Tuhan lewat berkat melimpah, berkat jasmani melimpah, lewat kesenangan. Tapi kalau kita membaca Alkitab bukan lewat kesenangan, lewat kesulitan, lewat penderitaan, lewat kekecewaan, lewat tekanan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mau mengambil paket ini, ya bersiap-siap saja. Saya ingat waktu saya kuliah ya, ada dosen-dosen dari barat ya, dari luar negeri ya. Dia memberikan opsi kepada mahasiswa waktu saya mengambil S3. Kalau menyelesaikan tugas ini nilainya C. Ini C+. Ini B. Ini B+, ini A, ini A+. Dengan tugas yang sudah disusun. Begitu lihat A+, kita begini, udah lemes ini. Mustahil rasanya. Tapi saya selalu mengambil yang A+. Karena saya pikir begini, seandainya gagal A+ dapat A. Kalau saya udah ambil B+, dapat B, nggak mau dapat A. Saya selalu ambil A+. Saya targetnya A+. Dan akhirnya memang saya lulus dengan nilai A+ dari semua mata kuliah. Bukannya mata kuliahnya dia. Saya tidak bermaksud untuk membanggakan diri dalam hal ini. Hanya saya memberikan analogi saja. Kalau kita nekat, nyatanya bisa. Nah, kalau kita lihat aku ini bukan sekolah teologi ya, aku ini karakterku buruk, aku ini tidak ngerti Alkitab, ya masa laluku gelap, selesai mental block. Tidak berani ambil A+. Nah ini A+. Jadi orang yang bisa dibanggakan oleh Allah. Yang bisa mempecundangi iblis ini, anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Jangan digantikan dengan pengakuan-pengakuan kosong. Lawan iblis dengan kuasa Allah, injak. Lalu kita seolah jadi orang Kristen yang bisa dibanggakan. Aduh, childish sekali, saudara. Nah, kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita kesempatan-kesempatan. Dari yang saya pahami ya, Tuhan beri kita kesempatan. Ya. Setelah hati kita mengatakan aku mencintai engkau, rasanya saudara-saudara ini ya, hampir semua mengatakan aku mengasihi Tuhan. Ada yang bilang I hate you Lord. Gak ada kan? Aku mengasihi engkau, amin. Bahkan sampai tingkat yang lumayan agak ekstrim, atau lumayan kuat. Kalau Tuhan memberikan kepada saudara itu keadaan-keadaan yang sulit. Nah, pada waktu itu reaksi saudara gimana? Nggak apa-apa, jalan terus. Bisa dilangsungkan, dibablaskan sudah. Tapi kalau pagar pertama saudara sudah bersungut-sungut, sudah marah ya sorry, udah nggak bisa bablas lagi. Masih bersama saya? Anda bisa ngerti maksud saya? Itu ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita untuk masuk kepada wilayah-wilayah yang luar biasa itu. Sampai saudara pada titik di mana Anda tidak memilih paket lain kecuali A+. Tapi saya beritahu ya, kalau Anda masih mencintai dunia, masih menganggap dunia ini rumah Anda masih punya banyak cita-cita untuk bisa membuat hidup Anda berbunga-bunga di bumi ini,
Anda bukan orangnya. Anda nggak bisa terima paket. Anda nggak bisa terima paket. Nggak bisa. Anda bisa jadi orang beragama. Yang kalau hidup benar, hidup baik, dilindungi, dijagai sempurna, ya. Oke? Taat berkat, nggak taat laknat, itu hukumnya orang Israel tuh. Hubungan komunitas dengan Allah itu. Tapi kalau hubungan pribadi dengan Allah beda. Sudah taat, sudah patuh, masih termehek-mehek. Dan yang membuat kita kagum juga, Ayub itu bukan orang Yahudi. Saudara harus memandang begini, saudara. Harus memandang begini, saudara. Nggak tahu ya, Anda masih mampu nggak lihat begini nih. Saudara harus memandang bahwa kita itu memang hidup hanya untuk persiapan masa yang tidak terbatas. Di sini Anda punya waktunya 70 tahun. Atau 80 tahun. Nah, apa yang kita kerjakan selama 70 tahun ini akan kita tuai di kekekalan tanpa batas. Di negeri tak berzaman. Jadi kalau Anda disuruh memilih paket A plus A, B plus B, C plus C. Nah, D enggak kita pilih lah ya. Jangan begini. Saya sih yang penting masuk surga lah, biarpun jadi tukang sapu gitu ya. Dasar mental kere. Anda paketnya itu paket memerintah. Anda paketnya itu paket memerintah. Paket dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Kalau ada paket A plus A, B plus B, C plus C, Anda pilih paket mana? Pilih mana? Tapi kalau Anda nggak belajar kebenaran kan tidak tahu paket artinya apa sih Pak. Nah tadi kan saya sudah jelaskan, ini pertemuan kedua mengenai Ayub. Ingat, ini pertemuan kedua ya. Ayub yang sudah begitu salah menjauhi kejahatan kok malah kena perhara yang begitu berat, saudara. Karena dia mau menjadi emas. Tentu emas itu barang yang termulia, benda mulia, logam mulia, saudara. Bukan perak atau kuningan, apalagi lempung. Saya sering kadang-kadang berpikir begini, Tuhan apakah ini dipengaruhi DNA ya? Kalau saya punya DNA itu memang DNA orang nekat, DNA orang mau nomor 1, DNA saya itu begitu gitu, maunya yang terbaik, yang begitu saudara. Waktu masih SMP dulu kan kita lari mengelilingi lapangan itu ya. Kan nggak diajar, nggak disuruh siapa yang paling cepat. Saya maunya paling duluan. Tuh lihat tuh DNA saya buruk mungkin ya. Orang dapat B, saya B, saya kurang rela. Orang B plus, saya B, saya marah. Saya tahu itu salah. Hari ini tentu itu kan waktu masih muda ya saudara. Apa ini dipengaruhi DNA ya Tuhan? Saya persoalkan begitu. Saya yakin tidak. Sebab untuk hal ini, untuk kekekalan Tuhan gak diskriminatif. Kalau kita memiliki, saudaraku sekalian, tekad, pasti kita sampai. Memang begini saudara, memang begini. Agak ruwet sedikit, tapi saya tahu. Masing-masing orang itu punya porsi, dan itu porsinya memang. Ada orang yang punya porsi sekian, saudara. Ya. Ini kalau dikembangkan terus itu bisa mencapai 100. Kalau ini bisa 150. Kalau ini bisa 250. Kalau ini bisa 400. Kalau dikembangkan maksimal ya saudara. Memang untuk ABCD. Tuhan kasih A, paket B, paket C. Ini predestinasi. Saya mengerti itu. Saya mengerti. Ada yang lahir di kota Jakarta mendengar suara kebenaran dan segala potensi yang ada, sehat jasmani rohani, bisa menggali firman, ya dia bisa sampai 400. Ada yang lahir di pedalaman Afrika, yang penginjil datang sebulan sekali, ya. Lingkungannya buruk, ya paling tinggi 100. Nah,
Kan pasti ada pengkelompokan. Kalau Anda di kelas A ini, Anda usahakan A plus 100. Ini nilai tertinggi. Jangan, ya udah yang penting saya selamat aja, mau dapat 40-30. Memang paket A nggak mungkin dapat 150, apalagi 400. Nggak mungkin. Tapi capailah semaksimal mungkin yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau Anda paket C mampu 250, bisa mencapai 250, usahakan Anda mencapai 250. Jangan dapat 100. Nangkap bersama saya? Amin. Nah, peluang-peluang ini kan makin tua makin sempit, Pak. Makin tua makin sempit, tidak mungkin tidak. Kalau Anda usia 5 tahun, ya, di sini usia 20 tahun, 30, 40, 50, 70 misalnya. Ini tahun ya, tahun maaf. Itu kalau di sini 55%, di sini bisa menjadi 80%, di sini jadi umur sini masih tinggal 70%, di sini tinggal 50%, di sini tinggal 30%, ini tinggal umur 60 tinggal 10-20%, ini tinggal 5%. Itu grafiknya makin turun, sah. Anda makin berumur, masih bersama saya? Apalagi dunia makin jahat nanti. Umur 20 tahun, kemungkinannya bukan 80, mungkin setinggal 60%. Karena lingkungan jahat. Umur 5 tahun sudah lihat mama papanya berantem, usir-usiran, gitu kan ya? Oke? Umur 12 tahun lihat internet buruk, udah melihat pergaulan bebas. Wah, ini makin ke depan nanti itu makin sempit, makin kecil. Nangkep maksud saya? Makin sulit. Oke, ini persentase. Nah, sekarang kita kembali ke dalam hidup kita hari ini. Saudara punya target itu apa? Target ke depan saudara itu apa? Ingat ya, begitu Yesus mengajarkan Injil, berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah. Kamu harus selalu merasa berkeadaan belum seperti yang Allah inginkan. Ingat itu? Matius 5:3, betul nggak? Itu khotbah awal begitu kan? Perkataan pertama. Lalu terus kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Jangan mengabdi kepada dua tuan. Haruslah kamu sempurna seperti Bapa. Sebenarnya jelas sekali, saudara. Kok bisa-bisanya ini nggak diekspos, nggak diangkat, loh, saudara. Ngomong yang boten-boten yang macam-macam, saudara. Coba kita tanya, kita sekarang dengan sisa umur hidup kita hari ini, kita mau nyari apa? Coba renungkan, mau nyari apa kita? Apalagi kalau kita sudah punya rumah, mobil, makan juga kekurangan. Masih mau nyari apa lagi kalau kita bukan memfokuskan diri menghampiri Tuhan? Lalu mulai masuk sekolah kehidupan. Filipi 3, saudaraku. Dari ayat 7 sampai ke belakang, nanti baru kita tahu. Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saya kadang-kadang berpikir, dan kalau saya boleh menawar ya, tapi kayaknya saya nggak berani ya. Tuhan, aku mau melayani segmen orang yang mau dimuliakan bersama Engkau. Jadi sudah tidak ada kompromi untuk orang-orang yang cuma mau bergereja, mau nyanyi, mau kumpul-kumpul. Karena saya capek, Tuhan. Saya capek. Exhausted. Aku capek. Setelah saya mendengar kebenaran ini, saya tidak ambisi sungguh, tidak ambisi jadi pendeta besar, jemaat besar, gereja besar. Saya tidak ambisi kayak dulu, saudara.
Apalagi kalau sudah membaca firman Tuhan, lalu Tuhan mulai angkat kebenaran-kebenarannya yang luar biasa. Aduh, gak jadi gembala sidang juga gak apa-apa Tuhan. Aku mau keliling Indonesia mengajarkan kebenaran ini. Jadi orang-orang yang menganggap segala apa yang dianggap nilai lebih oleh manusia bukan sesuatu yang mulia, itu baru ciun, baru nyambung, saudara. Ya saya juga belum sempurna. Belum lah, saya belum sempurna. Tapi kalau sudah mengerti kebenaran sejauh ini, saya sedang terus nekat masuk atau merambah ke wilayah ini. Nggak ada yang kita harapkan, oh cari duit banyak nanti biar mobilnya baru, atau duit banyak nanti kita beli rumah yang rumahnya lebih besar atau parkirnya lebih luas. Enggak, percaya. Nah itu kita susah dimengerti. Di situ kita sukar dimengerti. Kadang-kadang, nah ini, kalau Anda sampai jatuh cinta sampai level tertentu kepada Tuhan, Anda pun sampai tidak bisa mengenali diri sendiri. Pernah jatuh cinta sampai Anda berkata, kok bisa mencintai dia begini, ini gimana sih gitu. Kok bisa siang malam ku ingat dia, betul nggak? Nah kenapa yang itu bukan untuk Tuhan? Mau makan ingat kamu, mandi ingat kamu, di buku ada namamu, di gayung ada namamu. Kok bisa ya? Aduh, itu misteri cinta. The power of love. The power of love. Nah, the power of love-nya dari Tuhan, wah betapa luar biasa. Yang dulu merupakan keuntungan, sekarang anggap rugi karena Kristus. Nah ini sudah bukan level orang beragama lagi. Orang beragama kan biar diberkati, dilindungi Tuhan. Kristen kita itu bukan Kristen begitu. Jadi yang diajarkan banyak komunitas Kristen itu bukan Kristen yang benar. Itu penjelmaan agama Yahudi, Judaism, yang diperbaharui Yahudi plus Yesus. Maka khotbah-khotbahnya masih berkat taat, nggak berkat laknat. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak berkat. Banyak doa, berkat rohani. Mau berkat jasmani ada, mau tidak ada masalah. Amin. Doa puasa supaya Tuhan mengirimkan berkat dan bisa membangun gereja. Itu orang-orang yang bisnis itu begitu. Kristen yang benar nggak begitu, fokusnya itu individu pribadi-pribadi ini. Adapun gedung bisa dikasih nanti, nggak dikasih pun nggak masalah, dikasih pun nggak usah cerita-cerita. Apa sih hebatnya? Puji Tuhan saudaraku sekalian, ada seorang mengirimkan cek berisi sekian ratus miliar, nggak perlu. Jangan dikasih nilai tinggi yang begitu-begitu, nggak usah. Kayaknya itu mujizat itu. Itu bukan mujizat, biasa aja kali ya. Nggak punya nilai kekal. Ya kecuali memang Tuhan suruh dia cerita, silahkan. Nanti pendeta lain dengar begitu pengen juga mengalami mujizat. Coba ukurannya di mana nih kebenaran ini? Amin, saudara. Oh, saya bukan tidak senang mendengar orang punya kesaksian kerjanya besar. Oh, enggak. Yang saya pahami, fokus kita harus manusia. Oke, kita dapat uang 1 triliun, kita bangun. Terus, wah terima kasih Tuhan. Lah, kok pakai terima kasih? Emang punya siapa itu gedung? Kalau terima kasih itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjala sebanyak mungkin orang masuk kerajaan surga dengan kebenaran yang diajarkan. Saya bukan gedung besar, duniawi itu. Terima kasih gedung ini. Oh, apa kebanggaan kita? Fokusnya harus manusia. Maka saudara, kalau kita bisa meneruskan ajaran ini sampai ke ujung bumi, waduh, indahnya saudara. Indahnya luar biasa. Pokoknya kalau saudara ya, lihat pendeta-pendeta di daerah, gereja-gereja di daerah, melas. Udah miskin, bodoh lagi. Jadi bergereja cuma nyanyi, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Lah kamu juga miskin dari tahun kapan sampai hari ini? Kenapa nggak dirubah pikirannya? Ayo kita tanami setiap jengkal tanah yang ada pada kita. Ayo kita budidayakan hutan atau apa yang ada di sekitar kita. Udah? Lalu mari belajar kebenaran untuk menyempurnakan watak karakter kita. Begitu.
Lalu masuk lagi di pedalaman sana, ada suku-suku yang masih belum pakai baju. Terus berkembang. Tapi itu ya udah di kampung tuh ya, di pinggir hutan tuh gereja. Tetap pada dulu kala segitu-segitu aja loh. Ini gak punya visi kemana-mana. Visinya cuma ke kota dapat sumbangan. Pendetanya bergumul bagaimana anaknya sekolah. Lalu setelah sekolah bisa kerja di Jakarta. Dengan kebanggaan cerita anaknya di Jakarta udah kerja. Kirim duit. Entah sebulan 500 ribu, 1 juta atau 300 ribu. Bener-bener kasihan. Kalau makanya saya rindu mengajarkan kebenaran kepada mereka. Nggak apa-apa Anda tinggal di pinggir hutan ini sampai Tuhan datang kembali. Ini kan cuma sebentar, 70 tahun. Kita hidup hanya untuk kekekalan. Nah itu rindu kita menjangkau Indonesia itu begitu, saudara. Bukan sekedar, oh ya kasih tunjangan 300 ribu per bulan, 200 ribu. Atau membudidayakan tambak atau ikan. Bukan di situ kebenaran. Nah, maka kita perlu perangkat. Nah, perangkat yang penting adalah manusianya. Anda ini loh, bukan duit dulu atau organisasi dulu atau ketakapan Anda berorganisasi. Anda dulu itu loh punya kebenaran. Itu dulu. Uang itu nomor 2, berorganisasi nomor 2. Mesti ada jalan nanti. Mesti. Ya, ayo kita bertumbuh ya. Semua hamba Tuhan harus berkembang ya. Jangan sampai saya mati harus ada yang menggantikan saya. Siapa? Tidak harus STH. Saudara-saudara semua di sini yang belajar kebenaran ini, Tuhan akan pasti promosikan Anda nanti. Amin, saudara. Mengerti maksudnya? Ini bukan soal hidup dan mati di dunia. Ini soal kekekalan dan kebinasaan dan kemuliaan bersama Kristus ini. Jangan disimpangkan pikiran kita kepada kebanggaan apapun. Paulus mengajarkan apa? Aku bisa bermegah hanya dalam salib Tuhan. Oke, teruskan. Ini masih jauh nih. Baca Pak. Ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Oke, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Puji Tuhan. Terus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Kristus, mengenal kebenaran dan mengalami bahwa Dia hidup. Terus. Dan persekutuan dalam penderitaan. Tuh, tadi penyakit kan. Persekutuan dalam seperti Dia menderita, aku menderita. Enggak cari penderitaan ya. Enggak cari penderitaan. Tuhan yang akan menempatkan apa yang harus Anda pikul. Salib yang Anda harus pikul. Itu aku bermegah di situ. Sebab kalau aku pikul salib, berarti aku dianggap layak untuk dimuliakan. Tapi kalau soal kecil udah bersungut-sungut, nggak bisa dibablaskan, nggak bisa dibablaskan, nggak boleh, nggak bisa, udah nggak bisa. Di sini aja lu marah-marah, kesel-kesel, nggak usah, stop. Dan menurut saya banyak orang udah stop, udah stuck. The world is your home. The world is your home. Goodbye. Saudara, kalau dengar khotbah saya begini, jangan berpikir bahwa saya anti kemapanan, anti kenikmatan. Saya makan enak, saya mau olahraga. Oh, enak. Bangun pagi jam 5, walaupun tidur saya jam setengah 1, jam 1 kali saya tidur. Atau lewat. Masih bangun jam 5. 5 masih olahraga, ketepuk pagi-pagi. Ketepuk. Lari, angkat barbel. Ya. Udah begitu jus sayur. Sampai gelas besar itu. Orang rumah ya, yang kerja di rumah saya bilang, Pak enak Pak? Nggak enak. Tapi lama-lama itu enak. Enak aja. Glek langu itu. Enak kalau campur ini Pak. Nanas sudah ada, nanas nggak usah, dibiasakan minum ini jadi enak kok. Brokoli biasa campur sawi, dicuci dulu bersih, kasih air hangat yang bersih, dijus sendiri.
hidup ini bergairah. Duduk depan komputer kerja, nanti mau khotbah apa, wah bergairah kok saya. Bergairah, menyenangkan hidup ini. Dan dari tadi pagi sampai sekarang belum pulang saya. Dari sini ke orang menikah, dari orang menikah ke orang meninggal. Nah orang meninggal ini di luar ini sebenarnya, di luar skenario, tapi ya harus pergi. Mandi nggak Pak? Iya, mandi di mana? Di mobil. Tapi ada di mana? Itu ada, semprot dulu muka biar cerah. Terus pakai minyak. Ya, biar tidak mandi, asal minyak wangi. Bergairah hidup ini. Bergairah kok. Anda jangan pikir, aduh terus hidup sepi sunyi. Enggak, bergairah. Bergairah. Nanti kalau ada libur saya mau kemana. Bergairah hidup ini. Jangan Anda dengar khotbah saya lalu, ya sampai bertemu. Kayak suruh masuk peti mati. Sampai bertemu. Ini khotbah yang menggiring kita ke kuburan ini. Enggak. Kematian itu hanya transisi menuju kehidupan yang sebenarnya. Bergairahlah hidup. Nikmati tubuh yang sehat. Ya. Buatlah ngantuk kalau sudah jam 11. Dan buatlah kurang kalau belum olahraga. Buatlah tidur sedini mungkin, bangun juga sedini mungkin. Bergairah hidup ini. Nah kalau saya tidur sedini mungkin agak sulit. Berhubung masalah-masalah yang harus diselesaikan. Tapi kalau bisa di rumah tidur. Oke? Bersekutuan dalam penderitaannya. Temukan salibmu dan bermegahlah di situ. Sampai akhirnya, dengerin baik-baik. Salib itu jadi keindahan. Memang kita perlu stabilitas. Waktu baru pertama pikul salib itu, ya kayak Ayub itu loh. Kayak Ayub, marah-marah. Kenapa Tuhan, kenapa? Tapi lambat laun kita, ya harus begitu ya. Di mana aku, gimana Pak? Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ke depan. Terus? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Iya, kayak omong gede. Tapi yang gede betul dia ngomongnya. Hanya dia mengaku dia belum sempurna. Terus? Melainkan aku mengejarnya. Kejar terus, jangan berhenti. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya. Kita ditangkap oleh Tuhan Yesus. Kita ditangkap Tuhan Yesus. Kita ditangkap untuk hidup seperti dia hidup. Kita ditangkap untuk apa saudara? Untuk menangkap yang A+. Amin. Paham maksudnya ya? Untuk A+. Coba baca terus. Belum selesai. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Jangan lihat ke belakangnya saudara. Paulus mengatakan aku belum sempurna. Tapi yang kemarin tidak aku ingat. Aku memandang ke depan. Terus? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dimuliakan bersama dengan Yesus. Dimuliakan bersama dengan Yesus. Terus? Ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna. Ya, masalahnya ini yang sempurna. Yang sampai level tertentu yang bisa diajak. Yang bisa diajak ngomong begini. Nah, kan kalau saudara baru mendengar khotbah saya sekali 2 kali kan saudara berpikir begini. Ini pendeta lebay. Ya kayaknya lebay memang.
Kita sih belum mencapainya. Kayaknya lebay, tapi ini standar. Kita mau A+ lebay. Enggak lebay. Ini standar. Kita diberi kesempatan untuk punya target setinggi ini, saudara. Wah, ini mah capek, Pak. Bu, capek nih. Lelah nih. Tapi kalau belum sampai lelah, Anda belum mendengar Gembala Agung berkata, berhentilah dari kelelahanmu, masuk dalam kemuliaan Tuhanmu. Lelah. Kalau kita dengar lagu jangan lelah bekerja di, emangnya lu udah pernah lelah? Ngerti nggak lelahnya itu apa? Teruskan. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Terus dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya udah, sampai di mana tingkat pengertianmu Tuhan akan pimpin. Terus, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Oke, sudah ada, walaupun nggak clear, tapi bayangan sudah tahu ya saudara. Ayat berikutnya. Ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Terus, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Saudara, perhatikan. Hidupnya Paulus itu standar. Nah, ini berkat Tuhan ya. Berhubung saya ada nekat. Kalau saya membaca tulisan Paulus, saya terus mau mengerti perasaan dia. Saya mau mengerti perasaan dia. Ya, apakah ini bersifat adikodrati ya? Saya sering menangkap getar perasaan Paulus. Kenapa dia begitu? Saya bawa diri saya ke pengalaman Paulus. Hidup kesendiriannya, lonely-nya, kecewanya, kesepiannya. Dari luar aku menghadapi serangan, dari dalam aku menghadapi saudara-saudara palsu. Jadi saya bisa menghayati perasaan itu. Berusaha untuk menghayati. Dan ternyata itu standar. Ikutilah teladanku. Ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka. Benar, Pak. Logikanya menurut saya dianggap berlebihan, terserah ya. Sebagai seteru salib Kristus. Ini pasti orang-orang yang sudah mengenal salib itu tapi tidak mengerti apa maksud salib itu diberikan. Amin. Betul nggak? Kalau orang luar nggak perlu mengenakan ayat ini, nggak perlu. Sampai ditangisi, nggak perlu. Anda bisa ngerti maksud saya? Ini pasti orang-orang yang sudah mendengar salib tapi tidak tahu maksud salib itu diberikan. Jadi kebenaran mengenai salib tidak dihidupkan dalam dirinya. Dia tidak menghidupi dirinya dengan kebenaran itu. Nah, kalau dia di tengah-tengah jemaat, dia menangis. Waduh, hidup kamu itu sebenarnya seteru salib Kristus. Salib itu diberikan supaya kamu pikul, tapi kamu tidak mengerti hal itu. Hidupmu bukan menunjukkan kau pikul salib. Nah, ini maksudnya. Terus ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Iya. Kalaupun Tuhan dipuji-puji, sebenarnya berurusan dengan Tuhan karena perut. Terus kemuliaan mereka ialah aib mereka. Terus pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Oke, ayat 19 mungkin nggak clear betul. Masuk ayat 20 baru clear. 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, ayat 20 mulai membuka pikiran kita. Kita warga kerajaan surga. Kalau kita sadar kita warga kerajaan surga, fokus kita harus kerajaan surga. Tapi ingat,
Kalau orang fokusnya kerajaan surga, lalu jangan Anda pikir kita ini sedang digiring menuju peti mati tadi. Ingat tuh ya. Tapi kita bisa menikmati hidup hari ini. Tetap bisa menikmati selama kita masuk sekolah kehidupan. Amin.